direkomendasikan untuk menerima beban radial gitu, seperti itu. Nah kemudian selain itu, ini nanti Anda bisa baca sendiri ya. Selanjutnya masih ada yang mana nih, semua orang izinkan semua, oke. Oke, selain kemampuan menerima beban radial ya, jadi sebenarnya yang diutamakan radialnya ya. Jadi radialnya ini 5 bantalan ini punya kemampuan. Hanya aksialnya ini berbeda-beda begitu ya. Ini Anda harus perhatikan ya. Kemudian di sisi yang lain ini yang diutamakan menerima kemampuan beban radial gitu ya. Ya. Radial itu berarti sejajar sumbu begitu. Sedangkan radialnya dia tidak punya ya. Nah, kemudian selain 2 karakteristik ini, karakteristik yang ketiga adalah kompensasi memanjang dalam bantalan. Jadi bantalan itu bisa mengkompensasi panjang ya. Jadi kalau dalam sistem itu nanti akan ada pergerakan ya. Baik antara rumah bantalannya dengan poros yang ditumpuk itu kedudukannya bisa bergeser. Oleh karena itu di dalam konstruksi bantalan diberikan kompensasi supaya dia memiliki kemampuan untuk menerima pertambahan memanjang baik di dalam bantalan seperti ini ya maupun di dalam pemasangannya gitu yang sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau ini secara pemasangan ini sudah tidak diberikan, tetapi antara ring luar dan ring dalam itu bisa bergerak ya. Sedangkan yang di sini memang seluruh bantalan ya, jadi ini poros misalnya dengan bantalan ini bisa bergerak ke kiri atau ke kanan karena memang ada celahnya memungkinkan dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya. Jadi Anda bayangkan antara poros dan bantalan ya, itu seolah-olah menyatu kemudian bergerak terhadap rumah begitu. Ya. Nah, ini bisa bergeraknya diameter luarnya gitu atau diameter dalamnya gitu ya. Ya. Jadi yang bergerak itu diameter dalamnya misalnya. Seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4 karakteristik. Karakteristik yang selanjutnya adalah Anda perlu memilih bantalan yang dapat dipisah atau tidak gitu ya, karena itu berkaitan dengan pemasangan. Nah, ini ada beberapa bantalan yang bisa dipisah dan yang di bawahnya itu yang tidak dapat dipisah ya. Jadi harus diperhatikan. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan untuk memilih bantalan ya. Selain itu, bantalan itu ada yang dilengkapi dengan tutup atau seal ya. Ya, jadi sealnya ini Anda perlukan harus ada atau tidak gitu. Ini contoh yang ada sealnya atau tutupnya sehingga kotoran tidak bisa masuk gitu. Nah, kemudian selain itu ini ada kemampuan mengkompensasi menyudut atau misalignment ya. Jadi ini bisa kemampuan ini karena di sini bentuknya radius begitu ya. Ini bisa menerima self aligning roller bearing ini bisa menerima misalignment ya, baik yang single maupun yang double gitu ya, atau ini yang menerima aksial ya seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh-contoh bantalan yang menerima perubahan menyudut gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan bahwa dalam konstruksi mesin itu pada saat bekerjanya bisa jadi antara poros dan rumah itu saling bertranslasi ya gitu ke arah radial gitu ya. Begitu juga ke arah radial, begitu juga ke arah aksial gitu atau misalnya menyudut. Nah, ini kemampuan itu harus
diperhatikan dan tidak semua bantalan itu memiliki. Oleh karena itu harus pintar di dalam, memilih. Kemudian ada juga, bantalan yang, memiliki lubang konus ya. Jadi lubang konus ini biasanya berkaitan dengan pemasangan gitu ya. Jadi, supaya untuk pemasangannya bisa disetel gitu ya, tekanannya apa, tekanan dia apa, menggigitnya begitu. Nah ini kemudian bisa diatur menggunakan lubang konus ya. Selanjutnya kita akan menentukan umur. Nah, umur itu ada beberapa istilah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita tidak membicarakan umur absolut. Umur absolut itu adalah, jumlah putaran atau jumlah jam yang digunakan suatu bantalan sampai, rusak gitu ya, itu absolut ya. Ya tentu saja kita, umur absolut ini, tidak bisa kita lakukan ya, karena juga setiap bantalan itu akan memiliki umur absolut yang berbeda-beda, meskipun nomor serinya sama, karena penggunaannya yang berbeda, bahkan misalnya digunakan pada aplikasi yang sama, misalnya bantalan pada katakanlah roda motor yang sama, itu bisa saja umur absolutnya berbeda karena perilaku pengguna dalam menggunakan kendaraannya berbeda-beda, maka umur absolutnya juga berbeda. Yang kita tidak bicarakan tuh bukan yang ini ya, tetapi kita membahasnya umur nominal ya. Jadi umur nominal itu semacam umur standar sebetulnya ya. Jadi umur standar yang akan dipenuhi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, umur standar ini bisa bergeser lebih besar atau lebih kecil kalau kondisi penggunaan bebannya berbeda dari yang standar begitu ya. Oleh karena itu, kita pertama mengenal dulu yang namanya beban kapasitas beban ya. Nah, kapasitas beban itu ada dua. Ada kapasitas dinamis disingkat dengan C dan kapasitas statis atau C0 ya. Bedanya statis dan dinamis itu tadi ya. Jadi kalau putarannya kurang dari 100 rpm ya, itu kita sebut sebagai relatif statis. Tapi kalau sudah di atas 100 rpm kita sebut sebagai beban dinamis ya. Nah, definisi kapasitas statis ya suatu bantalan itu adalah gaya maksimum yang mampu ditahan bantalan untuk jadi bayangkan ada diberikan beban secara bertahap ya. Secara diberikan bertahap itu artinya makin meningkat ya. Kemudian pada saat beban itu pada angka tertentu ya kan, angkanya kan meningkat. Pada angka tertentu dan 90% bantalan itu masih bekerja begitu ya, atau mencapai 1 juta putaran, maka batas beban itu kita sebut sebagai batas kapasitas dinamisnya gitu. Ya. Oke. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi bayangkan misalnya ada sejumlah bantalan, entah 1 juta atau 100.000 atau berapapun begitu ya, diberi beban ya pada putaran yang sama, tapi bebannya berbeda. Ya. Kemudian kalau dia mencapai beban tertentu, ya kan bebannya naik ya. Kemudian pada saat dia mencapai 1 juta putaran dan 90% bantalannya masih bekerja, maka disitulah batasnya gitu ya. Jadi intinya adalah beban yang memberikan kemampuan
hingga 1 juta putaran, itu adalah kita sebut sebagai beban dinamis. Sedangkan beban statis itu adalah gaya maksimum yang mampu ditahan bantalan untuk menghasilkan deformasi permanen, ya. Jadi deformasinya sebesar 0,0001 ya dari diameter bantalan gelindingnya. Jadi kalau sudah terdeformasi ya sebesar ini saja, maka itu adalah batas statisnya, ya. Nah, kemudian untuk membahas umur nominal selain dua kapasitas beban itu, kita mengenal yang ketiga itu adalah beban ekuivalen. Beban ekuivalen itu mana ini? Udah masuk? Udah masuk belum? Sudah masuk semua? Oke. Ya. Udah masuk ya? Wah, ini sorry, maaf ribut banget ya. Jadi gini, karena bantalan itu tidak hanya menerima beban radial, tetapi juga menerima beban aksial, maka dua beban itu kita ekuivalenkan, disebut sebagai P. Ya, kalau pada saat beban ekuivalen dinamis ya P, beban ekuivalen dalam keadaan statis ya P0 gitu ya, gitu. Nah, beban ekuivalen itu ketentuannya nanti tergantung bantalannya gitu loh. Jadi kalau bantalan gelinding misalnya disebut ekuivalen itu kalau 100% radial ditambah misalnya 65% aksial misalnya gitu ya. Itu nanti kita lihat rumus beban ekuivalennya seberapa. Nah, kemudian sedangkan yang kita cari itu adalah umur nominal yang dinyatakan dalam 1 juta putaran. Ya. Jadi umur nominal itu ditentukan dari perbandingan C per P gitu ya. Jadi C itu adalah kemampuannya gitu ya. P itu adalah bebannya. Jadi kalau C per P-nya itu kalau dibagi 1 ya, artinya 1 itu 1 juta putaran gitu ya. Jadi kalau bantalan menerima beban C ya, beban C ya, pada beban ekuivalen P gitu ya, C per P-nya itu sama dengan 1 ya, maka umur nominalnya 1 juta putaran begitu. Nah, kemudian begini, kan itu kan didefinisikan C per P. Bagaimana kalau ya P-nya lebih besar atau lebih kecil daripada C gitu. Nah, nanti kita akan berlatih gitu ya, gitu. Nah, by the way, rumus L itu C per P itu beban perbandingan C per P-nya itu dalam fungsi pangkat 3 untuk bola dan 10/3 untuk yang bukan bola ya. Jadi nanti kita lihat rumusnya. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu umur nominal itu tidak hanya dinyatakan dalam juta putaran, tetapi kita nyatakan juga dalam satuan jam. Itu kalau kita tahu putaran rata-ratanya berapa begitu ya, RPM rata-ratanya berapa, maka kita akan bisa katakan berapa dia umurnya dalam jam. Ya, sederhananya begitu. Nanti by the way ini PowerPoint ini kan sudah Anda terima ya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah kan? Oke. Jadi nanti dipelajari saja ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi kalau saya balik ya, jadi umur itu nanti
umur itu adalah, perbandingan C per P gitu, gitu. Nah, cuman C per P-nya itu, dalam fungsi dalam pangkat P gitu. P-nya itu nilainya 3 kalau dia A, kemudian P-nya itu, 10/3 kalau bukan bola, ya. Nah, ini, eee nanti ke belakangnya begitu ya. Tapi memang cara kita menghitung ya, saya perbaiki lagi, cara kita menghitung kita nggak kayak gini gitu awalnya gitu. Jadi justru kita ingin tanya, saya harus menyediakan bantalan dengan harga kemampuan berapa begitu, ya. Jadi makanya kita, nanyanya dibalik gitu. Kita pertanyaannya ya, berapa kemampuan, jenis bantalan kalau beban ekuivalen P-nya diketahui ya. Jadi beban P ekuivalennya kita ketahui, kemudian kita, eee, menggunakan perbandingan FL per Fn gitu, bisa juga seperti ini ya. Nah, FL itu Anda lihat di tabel, nah ini adalah FL ya, mungkin kalau di buku Anda lihat, di sini, kalau bantalannya bola dan ini kalau bantalannya roll, elemen gelindingnya, kemudian ini kalau Fn ya. Jadi, nanti dilihat putaran kerjanya berapa, nanti faktor FL atau Fn-nya Anda tinggal geser aja ke kiri gitu ya. Nah, ini, eee, cara menentukan, bantalan berdasarkan load capacity bisa kita tentukan dari sini. Ini kalau misalnya bebannya dinamis yang di bawah kalau kita menggunakan kondisi bebannya statis ya, statis itu di bawah 10 ya. Jadi eee, sekali lagi ya, seringkali kita dalam merancang itu tidak ngomongin jadinya umurnya berapa, umur bantalannya, enggak, belum ke sana dulu. Tapi kita akan menghitung kalau kita punya bantalan atau punya kasus, dengan beban radial di tumpuan tersebut, gaya radialnya ketahuan, gaya aksialnya ketahuan, ya, maka kita akan katakan, pertanyaannya adalah berapa nih, eee, harga kemampuan dinamis bantalannya gitu, kalau dia dinamis. Atau berapa berapa nilai load capacity statisnya kalau dia bebannya statis, gitu ya. Nah, jadi untuk penentuan awal dalam memilih bantalan dapat dilakukan dengan cara mencari nilai C ya atau C0 gitu ya. Pada kasus dinamis, nilai awal C dihitung melalui penetapan harga P ya. Nanti kita akan loncat P itu gimana nanti ya. Faktor putaran Fn dan Fl tadi berdasarkan tabel tadi ya. Nanti di belakang tadi. Nilai awal C dapat juga dihitung melalui penetapan harga P dan umur yang diharapkan. Ya, jadi misalnya Anda ya dibalik ya. Jadi selain misalnya Anda nggak mau menggunakan P kali FL per Fn, tapi C yang dibutuhkan itu dari beban ekuivalen, Anda tahu putaran kerjanya, lalu Anda membayangkan eh, umur ekspektasinya berapa berapa di sini berarti dalam L pangkat 10 berarti dalam umur dalam dalam jam ya. Ini kan ini ya, ini dalam jam. Ya. Ini RPM-nya ya ini dibagi juta ini biar biar apa? Biar nanti membagi dalam satuannya sudah mengkonversi aja sebetulnya ya. Jadi misalnya Anda membayangkan ini misalnya kalau 100 jam gitu ya, putarannya 3.000, beban ekuivalen antara radial dan aksialnya
sekian kilonewton, maka C yang dibutuhkan berapa? Itu bisa, ya. Seperti itu, ya. Baik kalau kita menentukan C untuk dinamis maupun statis. Hanya mungkin yang Anda perhatikan, nilai C yang Anda hitung kan akan akan dibandingkan dengan nilai C ini untuk setiap bantalan itu adalah nilai standar. Jadi nanti hasil hitungan akan mengikuti harga C yang dekat adalah nilainya berapa begitu ya. Gitu. Misalnya ya, Anda ngitung nilai yang dibutuhkan C itu misalnya ya 90 kilonewton misalnya. Tetapi bantalan itu hanya memiliki kemampuan C itu kalau tidak 80 kilonewton 100 kilonewton, berarti Anda akan pilih ya sudah saya ambil C 100 kilonewton gitu. Nah, nanti dihitung balik. Kalau C atau kemampuannya dia sebenarnya 100 kilonewton, maka umur sebenarnya berapa? Nah, itu akan dibalik ke sana gitu ya. Oke, jadi sekali lagi Anda bisa menghitung dalam kondisi statis maupun dinamis. Ya, setelah nilai awal C dan C0 disesuaikan dengan nilai tampil bantalan, perhitungan umur nilai sesungguhnya dapat dicapai ya atau diterapkan. Kalau Anda menggunakan perhitungan statis, ya maka di sini harus diperhatikan Jadi nilai S0-nya ini ya. Jadi nilai S0-nya ini nilainya itu antara setengah sampai dengan 2, ini nilai S0-nya ya. Jadi ini nilai S0-nya. Jadi kondisinya ini tenang, normal, kemudian ini dengan hentakan. Ya, ini makin yang paling atas ini tenang, ya ini normal, kemudian ini dengan hentakan. Jadi makin ada gaya yang bekerja ini semakin besar lah gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini dikelompokkan ada bantalan yang berputar dan ada bantalan yang tidak turut berputar gitu. Ya. Nah, jadi nanti akan dihitung, nanti terminologinya itu sebenarnya begini. Kalau bantalan itu berputar, jadi maksudnya jadi dia dipegangnya ke rumah atau ke poros gitu. Misalnya kan yang berputar biasanya poros. Berarti kalau tidak berputar dia dipegangnya di rumah gitu. Jadi lebih kencang ke rumah. Ya, kalau yang ikut berputar berarti dia kencang ke poros gitu misalnya ya. Kemudian tuntutan putarannya ini tuntutan pada gerakannya sistem itu ya, itu apakah normal, tinggi atau kurang tinggi gitu ya. Nah, ini adalah yang mempengaruhi nilai S0 ini. Ya, tapi ini sekali lagi ini kalau untuk kondisi yang statis ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang kita mengenal, kan tadi disebutnya beban ekuivalen gitu ya. Beban ekuivalen itu apa? Nah, beban ekuivalen itu ini nih, ya. Beban ekuivalen itu sebenarnya ini ada beban ekuivalen statis dan dinamis ya. Kita bahas dulu yang dinamis deh. Jadi beban ekuivalen itu sebenarnya menjumlahkan berapa bagian gaya radial dan berapa bagian gaya aksial. Hanya ada faktornya masing-masing. Nilai X itu adalah faktor untuk beban radial, nilai Y itu adalah nilai faktor untuk beban aksial. Di mana nilai X dan Y untuk masing-masing bantalan itu tidak sama gitu. Ya. Nah, tidak samanya nanti Anda bisa lihat, kita pindah dulu ya ke buku tabel yang ini ya.
Jadi di sini, oke, oke, sebentar. Ya, jadi di sini ya, di sini kita sudah mulai melihat nilai sebentar faktor X. Nah ini ya. Jadi di sini apa nilai nilai X dan Y-nya ini berbeda ya, tergantung dari penggunanya ya. Mungkin agak tambah rumit sih ya, tapi nanti kita coba pelan-pelan deh ya. Jadi kita hitung. Nah, ini dia. Mungkin balik lagi ya. Nah, ini. Jadi nilai X dan Y ini Anda bisa lihat di tabel 14.3 ini ya. Jadi bantalannya Anda yang mana ya? Misalnya bantalan deep groove ball bearing ya, satu baris atau dua baris ya. Tapi Anda lihat perbandingan FA per channelnya berapa ya. Kalau FA per channelnya sekian atau ya nanti akan didapatkan nilai FA per FR-nya ya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai E ini gitu ya. Kalau FA per FR-nya lebih kecil daripada nilai E ini, maka nilai X-nya 1, nilai Y-nya 0. Kalau enggak ini gitu ya. Gitu. Ini untuk bantalan deep groove ball bearing ya. Ini bantalan Kugel-Lager Shrek itu apa namanya self alignment ya, sorry, kita lihat dulu di sini Shrek Kugel-Lager. Di mana ini? Self aligning ya, ball bearing ya, self aligning ball bearing ya. Okay. Jadi nanti di situ memang sayanya istilahnya masih pakai bahasa Jerman. Nanti mungkin Anda bisa bandingkan istilah di dalam bahasa Inggrisnya apa. Saya tadi menjelaskan ya beban ekuivalen, nilai X dan Y-nya itu bagaimana. Nah, nilai Y-nya itu Anda lihat di tabel 14.3 ya. Ini nilai 14.3 ya. Jadi 14.3 ini Anda lihat bantalannya yang mana dulu ya, yang akadip groove ball bearing atau Shrek Kugel-Lager gitu ya, atau 4 point gitu ya. Kemudian pendle ball bearing ya atau cylinder roll gitu ya. Nah, ini yaitu Anda silakan lihat nih nilai X dan Y-nya tergantung perbandingan FA per FR. Saya balik dulu ya. Jadi ini menentukan beban ekuivalen ya, sehingga dikatakan sekali lagi kan kalau kita usulan awal kita nyari C ya. Kalau C-nya udah dapat, maka sebenarnya yang dicari adalah apa nih umur sesungguhnya. Nah, kalau dinyatakan dalam L10, ini satuannya dalam juta putaran. Ya, juta putaran. Tapi kalau ditulis L10H gitu ya, ada yang bilangnya L10H atau LH gitu, itu dinyatakan dalam jam gitu. Dalam jam tergantung putaran kerjanya. Jadi kalau ini ya, ini dinyatakan dalam jam gitu. Karena ini sebenarnya konversi aja gitu. Nah, rumusnya sederhana sebenarnya. Jadi dari definisi tadi ya, bantalan itu diharapkan pada saat beban kemampuan beban dinamisnya C
dibagi dengan P itu nilainya 1 gitu, kan gitu. Jadi, kalau C per P-nya sorry saya ini ya, jadi kalau C per P-nya itu 1 ya, maka dalam satu juta putaran. Pertanyaannya ya, bisa saja kan bantalannya itu kan, eee, apa namanya, kemampuan beban dinamisnya kan nggak bisa kita atur-atur gitu ya, kan gitu. Nah, yang berubah itu mungkin P-nya. Lah kalau P-nya berubah, berapa umurnya? Nah, nanti kita lihat, latihan soalnya ya. Nah, kemudian, oke ya, ini sebenarnya dari cara yang lain gitu ya, hubungan faktor FL terhadap C, tapi, dalam kesempatan ini mungkin kita nggak perlu dulu bahas ya, karena biasanya ujian itu berlaku untuk menentukan umur dalam juta putaran atau dalam jam, kerja gitu ya. Oke, ini yang dinamis ya, yang statis juga sama gitu ya. Jadi kalau statis itu simbolnya ada nolnya lah gitu ya, sama yang 13B juga. Nah kemudian gini, oke, secara umum ya, ban itu sebenarnya umurnya itu sudah tertentu ya, dari sisi rancangannya itu orang dalam merancang itu sudah punya standarnya. Misalnya gini, motor listrik, ya ini misalnya ini nomor satu ya, motor listrik untuk peralatan rumah tangga, ya. Maka umurnya itu dalam jam, itu kalau bantalannya itu bola gitu ya, itu antara 1.700 jam sampai 4.000 jam, gitu ya. Ini bantalannya umumnya pakainya, deep groove deep groove ball bearing ya. Katakanlah berarti kalau ini dapat nilai tengahnya kan berarti kan 5.700 bagi 2, 2.500 tambah, 350. Jadi sekitar di 2.800, 2.900 jam gitu. Ya, jadi motor listrik di peralatan rumah itu sebenarnya umur, nominal bantalan itu ya, itu sudah disetel kira-kira 2.900 sampai 3.000 lah gitu ya, 3.000 jam ya. Tentu saja 3.000 jam itu kan efektif ya, kan mungkin dipakai misalnya mesin cuci, kan kita Sabtu hanya dipakai 2 jam, kemudian nanti ketemu lagi hari Sabtu minggu depan, 3 jam lagi gitu kan, dan seterusnya gitulah ya. Jadi di total itu hanya 3.000 jam. Kemudian yang ke bawah itu ada macam-macam ya, ada eee, motor apa, elektromotor yang susun seri ya, motor di atas 100 kilowatt, motor listrik, ini umurnya udah tertentu jamnya gitu. Jadi kita tidak mungkin merancang itu suatu alat itu umurnya sangat sangat tinggi gitu. Ya, jadi sudah ada memenuhi ketentuannya itu. Itu yang pertama lah gitu ya. Jadi, kalau kita misalnya pakai rumus yang ini ya, misalnya Anda membuat bantalan untuk apa namanya, alat apa. Nah ini sebenarnya umur di sininya itu sudah tertentu tadi gitu, sehingga nanti Anda tinggal mencari nilai C-nya, ya kan gitu ya. Jadi bantalannya yang cocok itu apa gitu, ya gitu. Jadi bukan berarti menentukan umurnya itu, saya menentukan umurnya, tak terhingga, itu tidak ada gitu ya. Jadi, maksudnya tabel 14.7 ini berkaitan dengan ini tadi, rumus yang tadi ya. Pada waktu kita menentukan, eee, nilai C, awal gitulah ya. Oke. Kemudian setelah kita dapat menyusun nilai, C ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah sistem penurunan ya.
Oke, sebelum ke situ saya mungkin lompat dulu ke latihan soalnya saja ya. Saya latihan soalnya saja. Sebentar. Discharge. Jadi saya akan lompat dulu. Bentar. Oke, ini ya nomor 1 ya. Jadi misalnya di nomor 1 ini, ya, di nomor 1 ini ada bantalan 6208, bantalan 6208, ya. Kemudian Anda diminta menentukan umur nominal, ya, L10, berarti dalam juta, ya. Nah, ini dalam juta putaran, ya. Kalau FR-nya itu 10 kilonewton, gitu. Kan gitu. Ya kan? Oke, ini yang pertama ini dulu ya, yang A ya. Oke, kita coba kerjakan. Jadi kalau 6208 kita lihat dulu di tabel ya. Bantalan 6208 itu nilai C-nya berapa? Ya, 6208. Kita lihat. 62 ya. 08. Ini 6208 ini ya. Jadi nilai C-nya itu berapa? Sorry, ada ini dia. Ya, ini 62 ya. Kemudian 08. Jadi ketemunya di sini kan. Nah, nilai C-nya nih. C-nya 29. Ya. Halo? Anda masih mengikuti saya? Iya, Pak. Masih, Pak. Jadi bantalan ini ya, nilai C-nya itu adalah 29 kilonewton. Jadi teorinya gini loh. Dia itu L10 itu ya, nilainya itu C per P-nya itu dengan ininya nilainya 3 gitu ya. Kan dia di groove ball bearing nih. Berarti ininya 3 ya. Jadi kalau P-nya itu ya C per kan C-nya itu 29. Kalau 29 per 29 kan 1 nih. Ya kan? 1 kan? Ya 9 per 29 Ya, Pak. ya. Itu akan memenuhi 1 juta putaran. 1 juta putaran. Sekarang kondisinya bebannya ini bukan 29 tapi hanya 10 kilonewton. Berapa gitu. Ya kita hitung aja gitu. Jadi maka umur nominal sesungguhnya adalah 29 dibagi dengan 10 kilonewton pangkat 3 gitu. Dapatnya berapa Anda hitung? Halo? Saya coba dari sini ya, kalkulator. 2,9 pangkat 3, ya. Ya kan? Udah nggak? 24. Betul, Pak. Ya kan? Dari kalkulator saya. 389. Coba kita cek lagi. Ini tes soal 1 ya. Mana dia? Oh. Oh, ini soalnya beda lagi. Sebentar. Sorry. Soalnya sebentar. Mana ini? Ini. Oke.
Nah, ini dia ya. Soalnya yang ini. Soalnya ini. Kemudian jawabannya 11. Ini ya. Oke. Ini jawabannya. 24,44. Jadi tadi kita ngitung berapa? Nah, ya. Tadi kan saya hitungnya kan 24 ya. 24,389 kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini dapatnya nih 24,4 juta putaran. Ya. Jadi saya balik lagi ke mana nih? Ke sini ya. Jadi kalau beban P-nya ini 29, dia 1 juta putaran. Tapi kalau 29 ketemu 10 kilonewton, bebannya hanya 10 kilonewton ekuivalennya, maka dia umurnya 24,4 juta. Ya. Jadi perhitungannya begitu ya. Jadi ini 2,9 itu kira-kira kan sepertiganya ya. Jadi meskipun bebannya sepertiganya, tapi umurnya bukan berarti 3 kalinya gitu. Ya. Ini harus perhatikan nih. Ya. Soal 14.1A ini jelas nggak? Ini konsepnya dulu deh. Halo? Masih bingung di 1 juta itu, Pak. Gimana? Masih bingung. Ini kan dapatnya di 24 juta ya, Pak. Berarti ini melampaui dari 1 juta tadi. Nah, saya masih bingung di 1 juta itu, Pak. Apakah kalau di bawah 1 juta itu? Jadi gini, enggak gitu. Definisinya ya, bantalan itu ya akan memenuhi 1 juta putaran manakala dia itu ya dibebani ya nilainya sama dengan kemampuannya gitu loh. Ngerti nggak? Paham, Pak? Jadi nilainya ini akan 1 kalau C per P-nya itu 1 gitu. Ngerti? Maka Paham. 1 itu adalah 1 juta putaran gitu. Oke? Nah, sekarang ya dengan nilai C yang sama tapi bebannya kira-kira kan sepertiga nih. Ini 30, ini 10 lah ya. Ya kan? Ya, Jadi kalau bebannya itu turun sepertiganya, bukan berarti umurnya kan naik tetap ya. Ya kan? Iya, Pak. Ya, tapi naiknya bukan 3 kali, naiknya 24,4 kali gitu. Paham? Paham. Nah, oke ya. Ini yang satu dulu nih. Ini soalnya berkaitan dengan konsepnya gitu. Ya. Nanti soalnya nggak nanyain kayak gini, ini terlalu gampang. Soal yang B-nya ya dibalik sekarang. Berapa gaya radial yang diizinkan ya jika ya umurnya itu setengah dari A ya, umurnya itu kita harapkan setengah dari A. Umurnya setengah dari A ya. Jadi kan tadi ya ini kan soal B-nya gini nih. Tadi umur nominalnya itu 1 juta, kalau C per P-nya itu 1. C dibagi P itu 1 gitu ya. Pangkat P gitu ya. Nah, sekarang C-nya itu tetap 29 kilonewton. Ya. Gaya F radialnya berapa? Supaya umurnya ini setengah dari soal yang tadi. Nggak 1 juta putaran, tapi setengah juta putaran gitu. Ya. Jadi kalau setengah juta putaran gimana coba? Anda bisa hitung nggak? Halo?
Jadi L10 itu kalau dibagi ya, dibuka ya, kan C pangkat P dibagi P pangkat P kan. Nah, kan kita cari P pangkat P. Jadi C pangkat per P-nya berarti 29 pangkat 3 dibagi setengah. Berapa? 48,778 Pak. Kemudian diakarkan 3. Kan ini P-nya pasti P pangkat 3 kan? Ini kan P pangkat 3 nih. Kan ini kan sebenarnya kan 3 kan? Ini juga kan sebenarnya 3 kan? Ini kan P pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 dibagi L10 kan gitu. Nah, angka yang tadi itu diakarkan 3. Diakarkan 3 berapa? 36,5 Pak. Berapa? 36,5 Pak. Harusnya nggak segitu. Harusnya segini ya. Jadi sebentar, saya ulangi lagi. Mungkin agak kacau. Saya discharge. Mungkin Pak setengah dari 24,4 juta putaran Pak. Sebentar, enggak. Kan soal A. Oh, ya. Ini soalnya soal A, ya. Betul. Setengah dari soal A. Setengah dari 24 juta ya. Berarti kan 12. Betul. Jadi ini setengah dari 24 berarti kan 12 ya. Jadi ya ekspektasinya 12,2 ini ekspektasinya kan? Ya kan? Ini kan ekspektasinya. Bukan setengah juta putaran, tapi 12,2 juta putaran. Sorry. Oke, kita perbaiki lagi. Jadi tadi L10 adalah C pangkat P dibagi P pangkat P. P-nya P gini ya. Atau C pangkat 3 dibagi P pangkat 3. Lalu P pangkat 3 itu adalah 29 kilonewton pangkat 3 dibagi dengan ini berapa? 12,2 gitu ya. Dapatnya berapa nih? Betul tadi yang sudah dikoreksi, thank you ya. Berapa? 13,43 Pak. 13,43. Lalu karena ini masih pangkat 3, coba ini kalau akar 3 berapa? Ini masih sekian kilonewton nih. 12,6 Pak. Berapa? 12,6. 12,6 P-nya ya. 12,6 kilonewton. Jadi kalau kita lihat kuncinya ini 12,6 kilonewton ya. Segini ya. Jadi kenapa ya? Karena memang P ekuivalen ini ya nilainya XFR kali YFA ditambah FA-nya kan 0 kan, nggak ada kan. Jadi ini berapapun nilainya 0. Gitu loh. Kemudian X-nya itu kebetulan nilainya 1. Jadi P itu sama dengan FR gitu. Ya, jadi 12,6 kilonewton sama dengan gaya izinnya gitu. Ini soal pertama seperti itu. Lalu soal yang kedua, ya, ini masih bintang 1 ya. Ini masih syarat ya. Oh, sebentar, kok beda ya? 14.2-nya kok beda? Oke. 14.2-nya itu gini ya. Berapa diameter bor ya, diameter poros,
Oke, ini soal yang kedua. Oke. Sorry ya. Ya. Soal yang kedua ditanyakan ya. Berapa diameter poros, artinya kalau bantalan itu ya, ini diameter. Jadi ini namanya lager borung. Ini Außendurchmesser, ini lager borung, ya, atau diameter poros, ya. Kemudian berapa lebarnya juga, B. Jadi ini kalau saya tulis ini D kecil, ini D besar, ini B, ya. Berapa D kecil, D besar, dan H, gitu ya. Ya, pada masing-masing bantalan ini ya, kalau ada suatu penumpuan ya, gaya radialnya itu 10 kN. Yang ini. Kemudian ini nih, nah gitu ya. Ini bantalan gitu ya. Ini yang tadi dikatakan D kecil, D besar, kemudian B gitu ya. Kalau diharapkan umur ekspektasinya itu adalah 60 juta gitu. Gitu loh. Ya. Dan Anda mencari kalau bantalannya itu adalah deret 60, 62, 63, dan 64. Jadi apa namanya ya? Ini kan akan dapat C-nya nih, ya. Kan gitu, akan C-nya kan. Jadi kalau kita punya umur ekspektasi 60 juta, gaya radialnya 10, maka apa namanya, berapa nilai C-nya nih? C ekspektasinya berapa? Bisa dihitung nggak? Halo? Halo? Anda masih bersama saya? Bisa, Pak. Oke. Jadi tadi dikatakan ya L10 itu C per P. Ya ini pangkat 3, ini pangkat 3. Ya sekarang ini P pangkat 3-nya adalah 10 kilonewton, ya, pangkat 3 kan. Ini P-nya nih. Ini P pangkat 3. Dikalikan dengan L10. L10-nya adalah 60 juta. Maka C-nya berapa? Pangkat 3? 60 kilonewton ya kira-kira. 60.000, Pak. Ya 60.000, ya kan? Tapi akar 3 berapa? 244,94, Pak. 244,94. Segitu. Ya, Pak. Oke, jadi umurnya nilai C-nya ini kira-kira adalah 244,94. Benar gitu ya? Tapi punya Fitra 39, Pak. 39 di sini. 39,14, Pak. 39 ya, kayaknya juga segitu ya. Coba di yang lain dicek lagi. Ya, 39 ya? Sama, Pak. 39 kilonewton. Nah, jadi maksudnya gini ya. Sebenarnya untuk memenuhi umur ekspektasi 60 juta itu, Anda cari
ya yang nilainya 39 gitu. Cuman Anda ada alternatif nih, ya. Bantalan yang kepalanya 60, 62, 63 apa 64. Bedanya apa? 60, 62, 63, 64, bedanya apa? Semakin lebar kan? Jadi kalau 60 ini segini, 62 segitu, ya satunya ya. Jadi 63 ini makin lebar gitu. Ngerti nggak? Jadi B-nya akan lebih besar. Kita lihat ya di buku ini, sini, ya. Jadi kita cari yang berkisar di berapa? Berapa? 39 kan? Di 39 ya. Oke. Di 39 itu saya pakai warna yang lain ya, biar enggak ke yang lain ya. Kalau 39 itu kira-kira ini 39. Ya. Jadi 60 ketemunya 60 15. 60 15 ya. Ya kan? Kalau 62 Iya, Pak. 39 ada di sini. 62 11. Ya kan? Kalau 63 di mana 63? Di sini. Kan 39 kan? 6308 ya. Halo? Iya, Iya, Pak. iya, Pak. Nah, kemudian yang tadi berapa? 64. 64 akan ketemu di sini. 64004 gitu. Paham? Oke ya. Jadi sebenarnya pada angka yang sama ya, nilai C-nya itu akan selalu lebih besar. Jadi contoh nih ya, kalau saya pilih misalnya ya, katakanlah yang diameter bornya sama 12, ya maka kalau 60 12 ini 29. 62 12 ini 50 nih. Jadi lebih besar, ini juga lebih besar lagi ya. Ini akan lebih besar lagi gitu. Ya. Kalau kita angkanya yang sama. Tetapi kali ini soalnya nggak kayak gitu loh. Kalau Anda butuh nilai C-nya itu 39 ya. 39 tadi. Iya, 39 Pak. kilonewton kan? Iya, benar, Pak. Nah, Anda sebenarnya kan dipenuhi 39 itu pilihannya tuh macam-macam. Mau 60 bisa, 62 bisa, 63, 64. Cuman konsekuensinya adalah di dimensinya. Jadi kita catat ya 60 15, 62 11 gitu ya. Nah, konsekuensinya itu ada di ukuran, ada yang bisa bantu saya? Dimensi, kok udah nggak ada? Mana ini? Nah ini ya. Nah ini tadi. Ya mulai dari sinilah. Ya. Tadi kita berapa? 60 15. Ya. Jadi kita punya 60 15. Terus berapa lagi? 62 62 64 tadi, Pak. 62-nya berapa ekornya? 62 11. Ya. 62 11. Kemudian kalau 63 08, Pak. 6308. Kalau 64 tadi berapa? 64 tadi ya. 06 sorry. 6406. Ya. Salah tulis tadi saya. 6406. Ya. Oke. Jadi dikatakan ya, kalau kita hitung ini 15, 11, 8, 6 itu
bedanya ya, jadi kan dua digit terakhir itu ada di sini nanti, ya. Jadi misalnya kalau 6 kosongnya 15, ya, maka ini, jadi ini kan tadi bantalan tuh gini ya, kan gini, ini bantalannya, ini tadi ukuran apa? D, ini ukuran B, ini ukuran D besar. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau D besar, kalau 15 ini 115. Oke? Kemudian lebarnya 20. Tapi kalau Anda pakai 11, ya, diameter rumahnya cuma 90. Lebarnya 18. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya. Jadi Anda bisa pakai bisa pakai 6015, bisa pakai 6211, bisa pakai 630 untuk memenuhi rancangan itu gitu loh. Meskipun nilainya ada yang sedikit lebih besar gitu ya. Nah, tetapi konsekuensinya ya itu Anda akan memerlukan rancangan ukuran ruang yang lebih besar gitu kalau dibanding dengan kalau angkanya makin kecil. 15, 11, 8, 6 gitu. Yang paling kecil kan 6. Ya. Maka Anda akan membutuhkan diameter D-nya 55, kemudian lebarnya 13 gitu. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak. Berarti oke ya? Oke, Pak. Bisa dipahami ya? Oke. Coba kita cek jawaban kita ya. Nah, ini ya, 640 15. 62 11. 6308. Ini 6407 ternyata, bukan 06. Kita cek lagi. 64-nya 007. Ya, ini mungkin juga salah juga. 64 ya. 64 itu 53. Ini masih kegedean ya. Sebenarnya bisa 06 ini. Ya. Ini kalau menurut saya ini 53 ini kegedean ya. Ini mungkin soalnya juga harus diperbaiki lah. Ya, yang ini nih ya. Jadi dia ambil yang 53 kan? Ngerti nggak? Kita butuh 39,15. Paham? Kalau 6015 itu menyediakan C-nya 39. 6211 menyediakan C-nya 43 gitu. Sehingga ukurannya kayak gini gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi sederhananya, Anda dalam memilih elemen bantalan ini secara fungsi itu bisa memenuhi, tapi memiliki konsekuensi, yaitu rancangannya. Bisa lebih besar, bisa lebih kompak, dan seterusnya. Gitu, ya. Oke? Oke, kemudian lanjut ke soal selanjutnya, ya. Nah, kemudian ini kalau bantalannya deep groove ball bearing 60, 62, 63, 64. Bagaimana kalau bantalannya cylinder roll? Deretnya NU10, NU2, NU3 gitu. Jadi mana yang lebih kompak lagi nih? Kemudian bandingkan antara ukuran dan harga gitu. Anda mau lebih mementingkan ukuran ya nanti di dalam rancangan Anda atau lebih dengan harga gitu. Kan diameter deep groove ball bearing kan paling murah kan gitu dibanding yang lain gitu. Ini seperti itu ya soalnya, yang ini juga sama. Bantalan 6310 hitung umur dalam juta dalam jam kalau FR-nya 10 pada putaran 1000 gitu. Gampang. Berapa gaya radial yang diizinkan? Ya, kalau nilai A-nya didobel gitu. Umur 10 umur dalam jamnya
itu didua kalikan gitu, ya. Kemudian tentukan putaran dalam per menit, ya. Kalau umurnya ya didua kalikan, tetapi pada FR yang sama, gitu, ya. Nah, ini contohnya kayak gitu, ya. Yaitu bolak-baliknya gitulah ya. Ini masih yang nilainya 1. Kalau yang nilainya 2, bantalan deep groove bore bearing 6320 dari standar digunakan pada putaran 1000 pada beban konstan FR 25 kN. Ya kan? Kemudian bantalan itu diberikan pelumasan dengan oli dengan temperatur viskositas 25 mm kuadrat per detik. Nah, ini menghitung tipe pelumasan ya. Saya belum menjelaskan nih tipe pelumasan nih. Ya, aku coba sebentar ya. Ini berhubungan dengan rancangan, ini dengan aplikasi. Nah, kalau ini tuh Anda menghitung gaya-gayanya nih untuk menghitung ketumpuan gaya FR-nya nih. Ya. Jadi ada gaya, gitu, ada gaya beban, bebannya ini 11 kN gayanya. Kemudian ini kan seimbang nih 280 280. Berarti kan ini setengah dari 11 kN nih dibagi 2. Nah, udah tahu kayak gitu, cari bantalannya kalau putarannya 80 rpm. Kemudian diameter porosnya 70 gitu. Gampang kan ini mah? Ya. Kemudian ini bantalannya agak lain, pendle roll. Kemudian yang bintangnya lain lagi. Nah, ini kalau yang bintangnya 3, bintangnya 3 ini ya. Ya sebenarnya nih pompa, kemudian diharapkan memindahkan air dengan debit 24.000 liter per menit. Dayanya 45 kW, putarannya 1450. Pada sisi kopling itu sebelah kanan kayaknya. Diameter pompa, diameternya 70. Kemudian dipasangin Schrecke-Gallagher dari deret 72B. Ini susunan. Oke, sekarang kita ngomongin susunan nih. Nah, jadi kalau ngomongin susunan itu kan udah selesai ya. Yang tadi saya izin lompat ke latihan soal, sekarang saya balik lagi. Tadi terakhir ke sini, sekarang kita ke sistem tumpuan. Ini udah perancangan ya. Jadi aspek yang dibahas di dalam bantalan itu juga tentang tumpuan ya. Nah, sistem penumpuan itu sederhananya sebetulnya ya tadi ya, selalu akan ada, kalau misalnya bantalan ya, jadi ada, bisa saya lihat ya, ini bantalan pada poros itu kan selalu gitu ya. Ini bantalan itu selalu ya, di sininya satu fix, di sininya floating nih, selalu begitu. Ya. Jadi di sini itu kita bilang ini di sini fix bearing, di sini float bearing gitu. Fix and float. Sehingga kalau ini nanti melenting gitu ya, ada perpindahan gitu. Nah, jadi di dalam istilah itu disebutnya bukan fix and float ya, tapi disebutnya dengan locating dan non-locating. Ini jenis yang pertama nih. Ya.
Itu. Jadi susunan tetap, kemudian yang satu mengambang. Jadi yang ini ini yang tetap dibuat tetap ya. Kemudian yang satu dibiarkan gitu. Jadi kalau misalnya porosnya bermain dengan rumah sebelahnya ini boleh ya, tapi bagian ekornya aja yang mengambang lah gitu. Susunan yang kedua ya, dua-duanya ngambang gitu. Jadi dua-duanya ngambang itu nanti tergantung arah bebannya gitu. Jadi nanti kalau misalnya arahnya misalnya ke sini ya, susunannya yang sebelah kanan jadi floating. Tapi kalau beban mengarah ke sini, yang ini yang jadi floating, yang ininya fix gitu. Makanya disebut susunan mengambang ya. Jadi salah satu akan menjadi fix ya, dan salah satu akan menjadi floating gitu. Ya. Nanti tergantung penerapan menerima gaya aksialnya yang mana gitu. Nah, yang ketiga itu adalah susunan O atau X ya. Nah, susunan sistem penumpuan ini yang dengan susunan O atau X itu yang diberikan beban, diberikan preload. Jadi sebelum ada beban nanti ke arah misalnya aksial, dia sudah mendapatkan arah lawannya dulu gitu, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini susunan tandem. Ya, susunan tandem itu kayak gimana ya? Kita lompat dulu sebelum membahas kesesuaian dan pengikatan ya. Nah, ini nih. Ya. Panduan dalam perancangan sistem. Sedikitnya terdapat dua tumpuan yang diperlukan untuk mendukung dan mengarahkan poros. Sistem yang dipilih bergantung pada tuntutan penggunaan. Yang satu mengambang, yang satu tetap. Ya. Oke, yang tadi ya. Satu fix, satu float. Ya. Kemudian yang kedua, dua-duanya mengambang. Nah, terus gimana? Nanti pada penerapannya salah satu akan berubah menjadi fix gitu, yang satu mengambang dan sebaliknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah susunan dengan penyetelan gitu. Ini susunan X, ini susunan O gitu. Ya. Gitu. Jadi satu tumpuan tetap dan satu tumpuan mengambang, yang nomor satu nih ya, disebut fixed and float bearing atau locating and non-locating. Diterapkan pada perubahan jarak tumpuan akibat lendutan, ya, atau panas yang diakomodasi oleh bantalan. Kemudian kalau tumpuan mengambang dapat bergerak relatif di dalam maupun di luar bantalan. Tumpuan tetap menahan gaya aksial, ya. Jadi yang tetap ini ada gaya aksial nih di sini nih. Nah, kemudian kalau yang kedua yang nggak jelas gitu ya, keduanya mengambang, ya, itu tak tentu ya, diterapkan jika tidak ada gaya aksial yang bekerja, ya. Ini justru malah tidak ada gaya ya. Jadi memang kalau ada gaya aksial malah jadi rusak ya. Jadi memang secara umum tuh gaya aksialnya itu tidak ada, cuman mungkin kayak sedikit hentakan gitu loh ya. Jadi yang akan menentukan mana yang akan berubah menjadi fix dan mana yang akan menjadi float gitu. Tetapi memang pada dasarnya sih pada jenis kedua ini kita tidak mengharapkan adanya gaya aksial gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tumpuan dengan penyetelan baik X maupun O ya. Ya, ini biasanya menggunakan taper roll atau angular kontak ya. Kelonggarannya dapat diatur ya. Kemudian nanti ada penggunanya kapan X kapan O nih ya. Nah, yang terakhir yang tandem itu terdiri dari dua jenis bantalan di dalam satu tumpuan gitu. Ini yang tadi ya, locating dan non locating ya. Jadi yang misalnya yang ini fix ya, ini diem, ini bergerak. Mengapa? Ini bisa bergerak nih relatif di dalam. Ya. Ini juga sama. Ya. Ini fix ya, ini bisa bergerak ya. Ya, ini bergerak di sini gitu. Kemudian ini fix, ini bergerak karena ini ada
ada spill-nya gitu, ada kelonggaran ya. Ya, di sini ya. Ini juga fix, ini float karena ini bisa bergerak gitu. Ya, ini juga and float. Nah, ini juga fix and float. Ya, jadi ini bisa bergerak di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 susunan ini itu memberikan susunan yang satu fix, yang satu mengambang gitu. Ya. Nah, kalau ini floating nih gitu. Ya. Ya, ini bisa salah satu gitu, apa dua-duanya ini mengambang gitu. Ya. Kan ini sebetulnya masih bisa bergeser. Jadi kalau ini bisa bergeser ke kiri, ini kan kosong nanti. Kemudian kalau ini bergeser lagi, ini kayak gini lagi dan seterusnya. Nah, ini ada ruang dia bisa bergeser gitu. Kemudian ini yang susunan X dan susunan O ya, seperti itu. Nah, kemudian ini penerapannya nih. Ya, nanti Anda baca sendirilah ya. Ini penggunaan antara fix and float sama tumpuan mengambang. Sama lah, itu udah diulang-ulang ya. Keuntungan dan kerugiannya. Kemudian ini yang susunan X dan susunan O ya. Ya, Anda bisa baca juga. Nah, untuk susunan X dan O ini yang berbeda itu adalah kemampuan gaya aksialnya gitu, yang ditumpu oleh masing-masing bantalan berbeda. Ya, nah ini Anda bisa baca ketentuannya, berapa gaya tumpuan aksialnya yang ditumpu oleh bantalan 1, ya, dan mana yang bantalan 2 gitu. Ini ketentuannya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Ya, nanti dibaca saja. Nah, ini penggunaannya seperti itu. Jadi nanti yang agak berbeda tadi ya. Jadi cara menentukan gaya tumpuan pada susunan X dan O, gaya radial dan aksialnya itu nggak sama gitu. Ya. Dan yang terakhir ini kalau misalnya secara sesuai waktu itu putarannya dan bebannya berbeda-beda, maka Anda harus cari nilai tengahnya nih. Nilai putaran tengah dan nilai beban tengah berapa. Oke ya, sementara saya cukupkan dulu ya kuliah kita ya. Sementara segini dulu, nanti kita lanjutkan di kesempatan kapan ujiannya, kapan sih? Senin. Halo? Oh, Senin. Oh ya udah, berarti saya kira cukup lah ya bahannya sampai dengan bab 14 ya. Ya. Nanti buat yang bantalan ini yang keluar mana aja Pak pas UASnya? Ya gitu kayak tadi lah, menghitung umur bantalan ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya kira gitu dulu ya. Sampai nanti ya. Saya juga nanti belum siap-siap ini soal. Oke, saya sudahi dulu. Saya ada panggilan alam nih. Ya, saya sudah dulu. Pak, terima kasih. Sebentar ya? Pak, minta PPT bantalannya enggak? Nanti Ya, udah boleh nanti di-share, dikirimkan. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.